Ida Bagus Sanubari, KDS Kedung Jaran, dengan adanya seminar kekerasan dalam rumah tangga dan pelaksana hukumnya hari ini berjalan lancar, di mana kegiatan itu dilaksanakan oleh komunitas senam Kecamatan Sragi dan Kesesi dengan dihadiri oleh ibu kita, Ibu Kadia Robik SEMM, telah berkunjung untuk mengarahkan kepada ibu-ibu yang hebat, biar ke depan ibu-ibu kita hebat, tidak ada ibu-ibu yang lemah di dalam rumah tangga. Mudah-mudahan di Desa Kedung Jaran, pada khususnya pada umumnya di Kabupaten Pekalongan, perempuan-perempuan kita hebat semua. Terima kasih. Saya selaku Bupati Pekalongan dan atas nama pribadi selaku perempuan juga Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan hari ini, Bu. Ya. Ini menandakan bahwa perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan Kabupaten Pekalongan, kita udah 1000 langkah lebih maju. Dalam kesempatan yang baik ini saya berpesan, karena begini, perempuan itu harus jadi orang yang hebat, ibu bapak ya. Kenapa? Karena contohnya kita di Pekalongan aja, bupatinya aja perempuan ya. Ya, itu salah satu luar biasa untuk perempuan. Perempuan itu bisa jadi apa saja. Perempuan itu pintar ngatur keuangan dengan baik. Ya, perempuan itu pintar ngatur duit sedikit bisa cukup semua, betul nggak Bu? Anaknya bisa sekolah, bisa makan ya, bisa ini, bisa itu. Bapak-bapak kalau dikasih duit 50.000 nggak cukup sehari Bu, apalagi kalau suruh belanja hancur. Ya, tapi kalau namanya ibu-ibu dikasih 50.000 itu bisa cukup semuanya. Ini yang luar biasanya perempuan. Dan salah satu contohnya, ibu karena bupatinya perempuan. Kalau ibu bapak mau tahu, ini satu gambaran saja ya. Ada daerah lain mungkin dekat dari kita, itu dia kan kalau namanya mengatur uang belanja Kabupaten Pekalongan ini, Sekda beserta jajarannya itu kira-kira apa yang harus dibayarkan, ini dan ini harus dibangun, ini harus dibangun, dan ini harus dibangun. Ada teman kita beberapa bupati mungkin di daerah sini, dekat sini juga, itu dia ini dibangun, itu dibangun ya, tapi dia lupa gaji orang nggak terbayarkan, ya kan. Itu ada, karena nggak pintar lagi namanya. Kadang-kadang orang untuk mengatur keuangan itu nggak mudah seperti perempuan. Tapi alhamdulillah kalau Kabupaten Pekalongan, TPP-nya, PNS, ini itu tidak pernah tidak terbayarkan, selalu semua tepat. Kenapa? Karena perempuan yang ada duitnya, ya kan. Ini harus dibayar, ini harus bayar, itu harus bayar, nggak boleh nggak terbayar, nggak boleh ada keringat orang yang belum kering kita nggak bayar. Jadi semua itu tepat sasaran, semua itu adalah perempuan. Jadi perempuan ini adalah makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini yang luar biasa, itu adalah perempuan. Jadi memang ibu, bapak semua, khususnya ibu-ibu, ini udah nggak zaman. Kalau masih ada KDRT itu udah nggak zaman. Kalau itu masih berlaku dalam kehidupan rumah tangga kita, kita harus cepat bertindak. Karena KDRT itu dengan tekanan, dengan tingkah laku, itu semua masuk dalam KDRT. Dan semua ada hukumannya, bukan semuanya bisa kita KDRT terus kita diam aja, akhirnya suami kita atau pasangan kita bisa melakukan kita seenak-enaknya. Jadi ibu-ibu, dengan adanya acara hari ini, saya berharap nanti ibu-ibu tahu bagaimana cara melaporkan atau enggak cara berdiskusi, ya, cara mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya berharap tidak ada lagi laki-laki di Kabupaten Pekalongan ini yang masih keras, memberikan tindakan keras di dalam kehidupan rumah tangga. Karena kalau itu terjadi, dan saya tahu sebagai bupati, biasanya saya ikut turun untuk membantu para perempuan Kabupaten Pekalongan. Saya akan pantau bagaimana proses turunnya sampai selesai. Karena ini pelajaran supaya jangan ada laki-laki yang masih KDRT kepada perempuan. Udah nggak ada, ini udah nggak zaman ibu-ibu. Perempuan boleh menjadi apa aja. Perempuan boleh ikut kegiatan senam, kegiatan mungkin ada yang bekerja, boleh jadi apa aja nih perempuan boleh, asal tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.
istri masih harus saya jalankan. Kodrat sebagai seorang ibu tetap harus saya jalankan. Saya ini ibu kadang-kadang kalau hari kerja ketemu anak aja sampai malam itu nggak bisa ketemu karena waktunya udah paling dari pagi itu terus sampai malam. Tapi kalau masih saya lihat jadwal nanti kelihatannya masih bisa saya selipin untuk anak-anak. Biasanya saya pergi sama anak saya walaupun cuma kemana sebentar, ketemu sama anak saya atau enggak kalau malam saya masih bisa pulang untuk ganti baju ketemu saya akan ngobrol sebentar sama anak-anak untuk tahu perkembangan apa yang anak-anak kita lakukan dan kehidupannya sehari-hari. Kalau ibunya sibuk kesana kemari kita nggak kontrol anak-anak, ini yang bahaya ibu. Karena bapak-bapak boleh sibuk itu nggak ada masalah, tapi kalau ibunya sibuk lupa sama rumah tangga, ini yang bahaya untuk kehidupan kita. Karena kita nggak tahu anak kita kemana, apa yang dilakukan anak kita, apa yang anak kita sedang hadapi. Ini yang harusnya menjadi perhatian untuk kita. Belum lama ini juga di Kabupaten Pekalongan, ada anak Kabupaten Pekalongan juga anak kita, yang saya sangat sedih sekali mendengar berita ini bahwa HP-nya diambil sama ibunya, disuruh ngaji ya ibu, anaknya bunuh diri, anak kelas 5 SD. Hanya karena HP-nya diambil ibunya, disuruh makan kalau salah makan dan ngaji. Terus nanti setelah itu pasti HP-nya kan dikembalikan lagi. Tapi dilihat di dalam kamarnya, begitu HP-nya diambil, gak lama dilihat di dalam kamarnya sudah bunuh diri, anak kelas 5 SD. Ini artinya kita pendekatan ibu terhadap anaknya ini kita harus perhatikan. Karena kita harus lihat emosional anak kita, bagaimana cara berbicara dengan anak, bagaimana buat ngomong anak biar menjadi sama visi misinya dengan kita, berjalan yang sama. Sehingga kalau kita kekerasan hanya marahin aja, akhirnya anak kita bisa memberontak dengan berbagai macam cara. Ini ibu-ibu saya titip anak-anak Kabupaten Pekalongan di tangan ibu-ibu semua yang ada hadir di sini, supaya bisa membimbing anak kita ke jalan yang bagus, bisa berdekatan dengan anak-anak kita, bisa menjadi sahabat. Jadi kalau seorang sahabat itu kalau ibu misalkan anaknya berantem kan biasanya, Bu saya berantem, biasanya kalau ibu jangan berantem itu dosa, marah-marah ya. Tapi kalau kita menjadi sahabat kita akan tanya masalahnya karena apa, kenapa berantem, ininya kenapa. Jadi diajak ngomong sebagai sahabat yang baik, sehingga akhirnya anak-anak kita semuanya apapun yang mereka lakukan itu kita tahu. Kita harus tahu apa yang anak kita lakukan. Kita harus ajak ngomong apa yang terjadi hari ini di sekolahnya, gimana, lagi ngobrol sama siapa yang ini, siapa yang itu, sehingga semua dapat kita pantau dengan baik. Karena itu yang saya lakukan Bu. Mungkin saya bukan ibu yang baik 100%, tapi semaksimal mungkin itu saya lakukan kepada anak saya setiap hari. Saya akan tanya apa yang dilakukan, apa ada anak saya kuliah jauh, saya video call, saya tanya lagi ngapain, masalahnya apa, pelajaran yang sulit apa, semua saya tanya. Dan itu harus kita lakukan karena kita adalah ibu. Boleh hebat kayak apapun, ibu tetaplah ibu. Ibu tetap harus ada di samping anaknya selalu dan harus bisa mendampingi suami kita yang berada. Jangan dilepas deh ibu, suaminya mau kemana juga kita kalau nanti Pak Lurahnya senang kalau dilepas nih kemana-mana, ya ibu-ibunya harus kontrol semua ya, supaya kita bisa komunikasi yang baik dengan suaminya. Gak ada yang gak bisa, tapi kalau suami sudah melakukan KDRT dan apalagi itu berulang-ulang, memang ini tidak bisa kita kasih hati lagi, harus kita laporkan dan harus kita kasih pelajaran. Mungkin kita bisa ngobrol bersama, kalau sudah tidak bisa ngobrol bersama harus kita pindahkan, karena sudah tidak bisa lagi namanya perempuan dikasih kekerasan berulang-ulang oleh suami yang ada di rumah. Kita jadi istri udah capek setengah mati ya Bu, pagi bangun ngurusin anak terus sampai malam, terus masih dikasih kekerasan. Saya pikir ini sudah tidak bisa kita tolerir lagi ya. Harus kita benar-benar bisa kita ajak komunikasi yang baik sehingga ini tidak terjadi lagi di rumah tangga kita. Mungkin itu saja Ibu yang saya sampaikan. Semoga acara hari ini akan membawa manfaat yang baik untuk ibu-ibu semua, dan insya Allah kedepannya ibu-ibu Kabupaten Pekalongan menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang hebat ya, perempuan yang bisa menjadi apapun, suami yang istri yang baik, ibu yang baik, sahabat yang baik untuk teman-temannya, sehingga kehidupan rumah tangga kita stabil dan baik ya. Dan sebelum saya tutup, karena saya juga nanti tidak bisa menunggu ibu acara sampai selesai, maklum yang namanya bupati itu acaranya beruntun, kereta aja kalah Bu, terus gitu ya sampai malam. Jadi walaupun sebentar saya datangin supaya senang
senang ya, masyarakatnya senang. Sebelum saya tutup supaya dibuat rame-ramean ini ya,